Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Amiruddin dari CGB Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan bisa bertatap muka di sidang tercinta ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Ya, perkenalkan saya Amiruddin, ya, calon guru penggerak dari SD Negeri Sendang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang kami hormati rekan-rekan semuanya, ya, langsung saja kita mulai. Ya, belum mulai jalan? Ya, oke, baik. Jadi kita awali dengan perubahan, ya. Pada era sekarang ini, ya, kurikulum itu senantiasa setiap tahun itu berganti, ya. Dulu ada kurikulum KBK, kemudian ada kurikulum KTSP, kemudian pindah lagi ke kurikulum ke-13, pindah lagi sekarang ada kurikulum Merdeka, ya. Jadi kurikulum itu memang senantiasa setiap waktu itu akan selalu berubah. Karena apa? Memang zaman itu senantiasa setiap waktu itu akan selalu berubah, sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman itu sendiri maka kurikulum pun harus menyesuaikan untuk ikut berubah, ya, menyesuaikan dengan keadaan, tuntutan zaman maupun ya, perkembangan kemajuan yang ada, gitu ya. Nah, pada saat ini kita berada pada kurikulum Merdeka, ya, di mana pada kurikulum ini paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi saat ini kita masuk di kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka. Artinya apa? Artinya anak-anak ini kita mulai berikan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam apa? Kemerdekaan dalam hal mengeksplorasi atau memperlihatkan, mewujudkan bakat minat yang dia miliki, gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya diferensiasi itu perbedaan, ya. Kalau zaman dulu itu misalnya ada kita pelajaran karya sastra, gitu ya. Kalau satu kelas disuruh buat puisi semua, gitu ya, misalnya zaman dulu seperti itu. Nah, dari zaman sekarang dengan ada kurikulum Merdeka ini menuntut anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Artinya ketika ada pelajaran karya sastra, anak-anak yang suka puisi boleh membuat puisi, yang suka cerita boleh membuat cerita pendek. Kemudian ada yang suka mungkin berpuisi secara langsung buat video, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak ada tuntutan untuk membuat suatu karya yang sama, karena itu disesuaikan dengan kemampuan bakat minat yang dimiliki oleh masing-masing anak tersebut, seperti itu. Jadi itulah diferensiasi, ya, diferensiasi yang perbedaan, artinya menghargai perbedaan yang ada. Dan sebenarnya, ya, kurikulum berdiferensiasi ini adalah pemikiran dari Hesra Dewantoro, yang dimana beliau menunjukkan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya, dan juga kekuatan kodrat anak, dimana masing-masing anak itu memiliki karakteristik atau bakat minat yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh menyamakan semuanya satu persatu harus sama teklak seperti itu, gitu ya. Baik, namun sebelum kita mulai ke materi, kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini perubahan paradigma. Mungkin bagi kita dan bagi saya pun dulu juga menerima perubahan kok berubah terus, gitu ya, agak mager juga, ya, mau berubah itu. Namun ya inilah tuntutan perubahan zaman. Sekarang saya minta untuk Bapak Ibu semuanya, ya, menuliskan nama dan juga tanda tangan di kertas yang saya sediakan, ya, kertas putih kecil, gitu ya. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Silakan nama atasnya tanda tangan. Gampang, ya. Oke. Nama saya gede, Pak Bopo, ya. Nama tanda tangan.
Oke, sekarang kalau sudah ganti menggunakan tangan sebelahnya. Tadi misalnya kanan, sekarang pakai tangan kiri. Yang tadi kiri, sekarang pakai tangan kanan. Ya, sama. Tuliskan nama dan tanda tangani. Ya, coba ini permainan singkat ya tentang sebuah paradigma. Ya, oke. Sudah? Ya, oke. Silakan bisa diangkat. Ya, yang sudah. Saya ingin melihat mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya baik semua ya. Harus lihat ya. Itulah ya, oke, boleh diteruskan kembali. Itulah sebuah paradigma, Bu. Jadi paradigma itu adalah pola pikir atau cara pandang kita menyikapi suatu hal ya. Jika kita terbiasa menggunakan tangan kanan, maka ketika kita langsung ujuk-ujuk diperanggut tangan kiri, maka kita akan ya mungkin belum bisa serapi ya, menyesuaikan sesuai dengan tadi yang kita menggunakan tangan kanan. Begitu juga dengan kurikulum ini, ketika kemarin kita menggunakan K13 atau menggunakan kurikulum KTSP, kemudian langsung kurikulum Merdeka, itu pasti kita juga akan di awal itu ya ada mungkin harus ada penyesuaian ya, kaget ya, mungkin hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Masuk acara apa? Ya, sini di belakang Mas Pak Ember. Silakan Pak Rafa langsung duduk. Ya, oke, begitu ya. Jadi memang akan terjadi suatu gejala di mana kita harus menyesuaikan diri kita terlebih dahulu. Namun, ya dengan adanya tuntutan zaman yang harus kita selalu menyesuaikan perubahan zaman, maka ya tidak apa-apa ya ketika kita misalnya di awal kok masih kaget, masih aduh itu bingung dan lain sebagainya. Itu adalah suatu situasi yang wajar, gitu ya. Namun dengan kita berusaha terus, maka kita pasti nanti juga akan bisa menyesuaikannya, gitu ya. Jadi jangan takut, jangan merasa bingung dengan adanya kurikulum baru ini, ya. Ini adalah perubahan untuk menuju kemajuan ya di dalam bidang pendidikan, terutama menyesuaikan perubahan dan perkembangan zaman. Oke, baik. Ini tadi sedikit permainan ya. Sekarang Pak Amir ajak benar-benar main kalau ini ya. Kita akan bermain tangan ya. Oke, bermain tangan dulu. Yang pertama ya, Bapak Ibu semuanya, satu tangan menunjuk jempol, ya, jempol tangan kanan, ya. Ini. Kemudian satunya menggenggam, ya. Satunya membuka aja. Ya. Oke, sekarang bergantian, ya. Nah, bergantian, ya. Ini kombinasi otak kanan dan kiri ya. Jadi satu jari telunjuk yang sebelah limanya semuanya, ya. Makan semua. Ya. Oke. Jadi yang pertama, yang kedua, genggam semuanya, tangannya menggenggam, jempolnya ditunjukkan ke kanan, sama jari kelingkingnya sama-sama ke kanan. Ya, sekarang geser ke kiri, tidak, kanan, kiri, harus searah ya sama ya, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, mulai bisa. Nah ini yang terakhir. Nah sekarang ada kelinci ya. Ini kita ibaratkan namanya kelinci. Satunya adalah pistol. Jadi tangan kanan pistol, tangan kiri kelinci, terus bergantian, kanan pistol, kiri kelinci, pistol, kelinci, kelinci. Oke, dari yang gampang gitu ya. Oke, kita sambil bermain musik ya. Biar lebih. Oke, baik. Sekarang jempol dan satu jari dan juga dua jari ya. Ya pelan-pelan. Gantian.
Ya, jadi itu adalah permainan untuk menyeimbangkan otak. Katanya manusia itu ya punya otak kanan dan otak kiri ya, tapi kita cenderung lebih menggunakan otak kiri kita, yaitu opo-opo kabeh dipikir ya, sehingga emosinya kadang menjadi kurang stabil ya, kurang konsentrasi. Jadi tadi yang bisa langsung konsentrasi berarti bagus ya, otaknya bisa langsung menyesuaikan. Nah, itulah ya tadi juga butuh penyesuaian ya. Latihan tidak bisa langsung serta-merta bisa gitu ya. Ya, itu untuk hiburan kita ya. Ternyata nembakin aja susah gitu ya. Tidak apa-apa. Baik, nah selanjutnya kembali lagi kepada kurikulum Merdeka ini ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan visi dan juga visi misi ya sekolah dan juga guru penggerak. Nah sekarang kita ke sekolah ya, sekolah oleh Kiai Hajar Dewantara atau Dewantoro kalau orang Jawa ya, itu diibaratkan sebagai tanah, yaitu tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru itu perlu mengusahakan agar sekolah itu menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, tumbuh ya, serta dapat menjaga melindungi setiap murid dari hal-hal yang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi. Jadi sekolah itu menurut Kiai Hajar Dewantara diibaratkan sebagai sebuah tanah gitu ya, tempat untuk bercocok tanam. Dan anak-anak itu diibaratkan sebagai biji ya, entah itu biji padi, biji jagung ataupun biji apel atau biji mangga dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kita hanya bisa menyediakan atau istilahnya itu mengusahakan tanah itu menjadi tanah yang baik, subur, dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman itu agar dia bertumbuh dengan baik gitu ya. Sehingga di sana pun kita juga tidak bisa punya menutup bahwa kowe ini sesuk kudune pinter matematika atau kowe besok bisa harus pinter IPA, itu tidak mungkin gitu ya, karena sebuah biji misalnya ya, biji sawi ya, ataupun biji kangkung, dia ya pasti akan tumbuhnya menjadi kangkung. Tidak bisa kita tuntut bahwa biji sawi itu kita tandur nanti berbuahnya buah apel ataupun buah mangga gitu ya. Jadi biarkanlah anak itu berkembang sesuai dengan ya memang apa yang ia miliki ya, sesuai dengan kodratnya ya, kemampuannya, seperti itu ya. Kemudian nah kita perlu menghilangkan rasa takut pada diri murid sehingga mereka merasa aman, nyaman berada di sekolah, bahwa membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran ya. Karena dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang dan tanpa tekanan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang restitusi atau bagaimana membuat disiplin positif sekolah itu menjadi tempat yang aman, nyaman bagi anak-anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita salah, itu adalah suatu hal yang wajar, karena dari kesalahan itulah dia juga belajar, proses pembelajaran itu ada di sana gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu kesalahan terus dihukum, misalnya hormat yang bendera
Itu tentunya untuk saat ini sudah tidak relevan kembali ya. Oke, karena dari ya semuanya manusia itu memang punya ya istilahnya itu salah ya, istilahnya itu ada hal yang wajar karena dari kesalahan itulah proses pembelajaran akan terjadi. Kemudian pada kesempatan kali ini ya, budaya positif itu apa? Budaya positif itu banyak sekali ya. Terutama yang pertama adalah nanti kita mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Kemudian teori motivasi dan hukuman, keyakinan kelas. Nah ini juga baru mungkin bagi kita. Kalau dulu itu namanya peraturan kelas, kalau sekarang itu diubah menjadi keyakinan kelas. Karena kalau aturan itu dulu suatu hal yang memang harus dilaksanakan, kalau tidak akan mendapatkan hukuman ya. Kalau sekarang lebih bersifatnya keyakinan, jadi sesuatu hal yang diyakini. Ya, kalau diyakini itu insya Allah akan benar-benar masuk dalam hati dan juga akan dilaksanakan dengan sepenuh hati seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, kemudian ada segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol. Baik, lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, ada sedikit pertanyaan dari semuanya. Kira-kira langsung aja dijawab. Ini jawabannya cuma setuju atau tidak setuju. Orang ya, tidak sesat. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak, oke. Ya, tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman yang positif, ya. Hukuman dengan hal positif seperti misalnya membersihkan halaman sekolah atau membaca, itu dapat juga meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pemberian penghargaan, setuju ya. Berarti yang tidak nomor 1, yang kedua dan ketiga setuju semua. Oke, baik, kita akan jawab sambil mengarungi materi ini ya, dengan nanti merefleksi apakah jawaban kita tadi sudah sesuai atau belum. Nah, yang pertama ini kembali ke disiplin ya. Disiplin, kebanyakan orang mengartikan disiplin itu bahwa disiplin itu adalah tertib, teratur, atau kepatuhan pada peraturan gitu ya. Kemudian juga sering dihubungkan bahwa disiplin itu dihubungkan erat berkaitan dengan hukuman ya. Nah, padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir dalam mendisiplinkan anak ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita sering menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, karena ya kalau kita benar disiplin itu berarti harus tertib. Berangkat kalau misalnya TNI atau polisi gitu ya, namanya disiplin juga harus seperti itu ya, ketat. Ya. Oke, kemudian disiplin positif. Nah, dengan memiliki disiplin, maka seorang mau mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Dan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Nah, disiplin di sini diartikan bahwa seseorang itu sebenarnya bukan berarti tadi ya hukuman itulah disiplin yang terakhir, tapi disiplin yang paling utama adalah bagaimana mereka meyakini suatu nilai kebajikan atau nilai kebenaran ya, baik itu misalnya taat peraturan, menghormati orang lain dan sebagainya, kemudian masuk dalam diri mereka ya, kemudian dia dapat melakukannya itu dengan sukarela ya. Itu adalah disiplin, makna disiplin yang utama. Nah, ini yang sering kita temui dan sering kita rasakan bahwa dengan disiplin gitu ya, itu guru itu bisa mengontrol murid gitu ya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif seperti yang tadi ya, hukuman tapi bernilai positif itu efektif dan juga bermanfaat. Nah, ini yang sering kita temui, kita rasakan. Kemudian ketika kita bisa buat orang merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter mereka. Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, kemudian kita buat mereka bersalah, harapan kita atau apa yang kita pikirkan bahwa anak itu akan menjadi sadar diri, gitu ya. Kemudian juga yang terakhir adalah orang dewasa itu melihat untuk memaksa orang lain, terutama kita
Oke, baik. Karena ya itu tadi yang terbentuk dari sikap disiplin itu ketika itu adalah suatu paksaan, maka anak melakukan suatu hal atau menghindari sesuatu itu karena adanya ketidaknyamanan yang pertama. Yang keduanya adalah karena takut dihukum, gitu ya. Biasanya itu seperti itu, ya, karena adanya aturan yang sangat ketat tadi dan juga hukuman tadi, sehingga tidak timbul motivasi intrinsik dalam diri anak, gitu ya, untuk berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan, sehingga kita lebih seharusnya dalam kelas itu menanamkan keyakinan kelas akan kebajikan atau sikap hal-hal baik yang perlu mereka yakini, sehingga mereka secara tidak langsung akan melakukan hal-hal itu karena mereka meyakini itu adalah suatu kebaikan, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi secara umum ada banyak sekali sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu. Ini berdasarkan pada pilar karakter, ya, Indonesian Heritage Foundation, ya, ada cinta Tuhan, kemudian mandiri, tanggung jawab, ya, kemudian ada dermawan, suka menolong dan sebagainya. Dan di Indonesia di Forum Merdeka ini kita lebih dituntut atau diminta untuk mewujudkan anak yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena ini sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, ada beriman bahwa Tuhan Yang Maha Esa, berkeadilan global, bergotong royong, kreatif, berakal kritis, mandiri, ya, begitu. Kemudian selanjutnya, ya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran setelah memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi kita lebih diminta untuk membuat sebuah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang benar-benar mereka yakini, sehingga mereka melakukan sesuatu itu karena memang itu hal yang diyakini mereka. Contoh misalnya di lampu merah kita, ya, kalau kita lihat mungkin, ya, dan juga kita juga sering, ya, melakukannya di lampu merah, gitu ya. Ketika misalnya kuning mau merah, gitu ya, kita pasti akan langsung ngegas, gitu ya. Nah, karena memang kita belum meyakini bahwa mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu adalah keselamatan untuk kita sendiri, gitu ya. Karena ya itu, wah, setelah abang langsung bablas, gitu ya. Padahal dengan kita untuk buru-buru seperti itu, satu, nanti kalau ada pas polisi lewat nanti, oh itu abang, bisa kita dicegah. Yang kedua, kita bisa mungkin kita karena buanter yang di sana ternyata sudah hijau sehingga jalan kita bisa bertabrakan, ya, sehingga itu sebenarnya akan membahayakan kita sendiri, ya. Karena itu, ya, motivasinya masih untuk, ya, menghindari hukuman, menghindari tidak kenyamanan, ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa, oh, aku ini melakukan berhenti di lampu merah ini karena ini adalah untuk keselamatan saya sendiri, maka itu akan lebih mengena dalam diri sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian sebagai seorang guru kita harus menumbuhkan disiplin diri pada murid sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik, gitu ya. Jadi harapannya kita bisa menumbuhkan nilai-nilai kebajikan ini, ya, pada diri anak-anak kita, tentang bahwa disiplin itu harus diyakini oleh mereka, sehingga mereka akan melakukan sesuatu, ya, itu dengan tanpa sebuah paksaan ataupun tanpa karena takut hukuman atau motivasi sokongan, dorongan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi dalami tentang penumbuhan disiplin positif ini dengan motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, motivasi secara umum dibagi menjadi dua, itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. In berarti dari dalam, X itu berarti dari luar, ya. Contohnya adalah ini, ya, motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, karena dari luar, yaitu hukuman. Tapi ada yang kedua, ini murid melakukan disiplin karena ia menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Oh, aku harus melakukan ini karena ini memang bagus untuk saya. Ketika saya melakukan misalnya tertib berangkat sekolah rajin, ya, maka saya akan lebih nyaman untuk memulai pelajaran. Orang khawatir, orang was-was istilahnya. Tapi kalau terlambat kan, waduh, mesti telat, saya dan sebagainya. Mulai pelajaran ini saya kalau
Kemudian, nah ini motivasi yang pertama sesuai yang tadi saya sampaikan ya, bahwa orang itu melakukan sesuatu karena biasanya 3 hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya adalah mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain, ya, itu masih motivasi dari luar atau eksternal, ya. Jadi hukuman sama ibadah itu ternyata hampir sama, itu hanya motivasi dari luar, belum adanya keyakinan dari diri sendiri. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, inilah motivasi dalam diri, dan ini akan lebih bertahan lama, akan bisa memotivasi orang untuk selalu, ya, selalu melakukan sesuatu dengan senang hati, sukarela, gitu ya. Itu akan lebih bertahan lama. Oke, selanjutnya, nah ini, nah, ternyata ini menurut Al-Icon, ya, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu adalah sama-sama cara untuk mengontrol seseorang, dan itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Karena apa? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman dan penghargaan itu hanya memberikan efek jangka pendek saja. Misalnya dengan dihukum, dia kan menghindari aja karena takut dihukum, atau karena diberi penghargaan, oh nek misalnya kowe iso iki tak kayak iki, gitu ya. Dia hanya sesaat itu aja akan mencapai, misalnya aku nek iso garap iki oleh iki, gitu ya. Hanya saat itu aja. Ketika kita tidak memberikan lagi, maka itu tidak akan bisa membuat anak itu mau untuk belajar lagi, gitu ya. Jadi antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama mematikan potensi, karena dia belum ada kesadaran dalam diri, gitu ya. Sehingga kita harus lebih bijak dalam memberikan hukuman maupun penghargaan, gitu ya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, ya. Artinya ya memang ketika ada penghargaan saja, kalau kita sering terbiasa memberikan penghargaan ini, maka penghargaan itu juga bisa meningkatkan, tapi ya hanya memang sebentar, ya. Ketika misalnya ada tugas yang lain, kalau kita tidak bisa memberikan penghargaan, maka orang akan cenderung tidak mau untuk melakukannya. Nah, seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang kan ranking sudah tidak boleh lagi, gitu ya. Artinya di kelas itu tidak boleh ada ranking dan sebagainya. Karena apa? Ya salah satunya itu tadi, yang siswa mungkin merasa akademiknya lemah, maka dia tidak akan pernah memiliki motivasi untuk belajar. Karena saya sudah sadar diri aku yo ingin ini kemampuannya, gitu ya. Sehingga dia tidak akan pernah terpacu untuk ya menaikkan misalnya kemampuannya atau usaha secara mau keras apapun, ya saya mau berusaha keras apapun, aku kira bakal bisa punya kayak singkirnya cici, misalnya seperti itu, gitu ya. Itu memang tidak efektif penghargaan itu, karena yaitu semua orang memang punya kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita kalau misalnya dituntut harus bisa seperti dia, itu ya tidak mungkin juga, gitu ya. Sama kayak tadi bisi kangkung rabakal pun soal Allah pelon mau Allah apel, seperti itu. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ini biasanya terjadi juga ketika misalnya ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, dia merasa kurang, tidak dihargai, bahkan dia merasa jadi rendah diri, guru ini senangnya ngaruh kain misalnya, sehingga terjadilah kerenggangan antara mungkin yang mendapat penghargaan dan yang tidak pernah mendapatkan penghargaan, seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas, ya sama kayak tadi. Misalnya kita, oh gue iso gawe proyek ini, oh agak semene, gitu ya. Nah, yang misalnya ketika ada proyek lain, tapi ternyata mungkin untungnya nggak seberapa, gitu ya. Maka orang itu kalau tidak ada penghargaan, maka pasti tidak akan berusaha maksimal seperti ketika ada penghargaan, gitu ya. Sehingga dia juga merusak kreativitas, karena ya kalau ada penghargaan aja orang itu akan berkreativitas, kalau enggak maka tidak akan mau, seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga menghukum, ya sama dengan tadi ranking tadi, ya. Orang yang misalnya kayak dewe, dia akan merasa terhukum, terbebani. Ranking dewe, dia menjadi merasa rendah diri, merasa apa? Tidak berharga, tidak berguna, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam memberikan penghargaan maupun hukuman. Lebih baiknya kita
Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik gitu yang mungkin kalau misalnya kita beragama kan melakukan sesuatu karena sudah yakin bahwa Tuhan melihat kita dan sebagainya ya. Tapi dengan adanya penghargaan kadang jadi berubah gitu ya. Jadi motivasi dalam diri itu jadi tidak ada, tapi karena ada sesuatu maka saya baru mau melakukannya, seperti itu. Kemudian nah, hukuman itu juga menyakiti, membuat orang menjadi tidak nyaman, menakuti, memaksa, membuat murid yang menyembunyikan kesalahan dan menjadi murid merasa rendah diri. Namun penghargaan ya juga tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan juga merampas hak menghargai dirinya. Jadi hukuman dan penghargaan ini hampir sama derajatnya. Ya, kemudian yang selanjutnya di atasnya itu adalah konsekuensi dan juga restitusi. Nah, konsekuensi itu adalah kesepakatan yang biasanya sudah disepakati bersama, baik itu oleh warga sekolah ataupun satu kelas, gitu ya. Nah, konsekuensi itu bisa juga untuk penguatan, tapi yang jangka pendek. Ya, misalnya kalau saya merusak alat belajar teman, maka saya harus menggantinya. Itu satu contoh konsekuensi. Nah, itu bisa untuk penguatan, tapi hanya jangka pendek. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena kadang menganggap bahwa oh ya sudah, aku sudah impas, misalnya seperti itu, gitu ya. Nah, yang terbaik itu adalah yang ketiga, ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menunjukkan siswa pada keyakinan diri bahwa ketika dia melakukan kesalahan itu, dia meyakini bahwa saya melakukan salah dan saya harus berbuat apa dari dalam diri sendiri mereka, gitu ya, untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan juga membuat mereka menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Sebenarnya restitusi ini hampir sama dengan konsekuensi ya, memang ada konsekuensi yang akan diberikan. Namun di situ ada kesadaran untuk dalam dirinya menyadari bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan dan dia mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan. Ya, jadi restitusi juga menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari muridnya sendiri, ya, yang melakukan kesalahan. Kemudian proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita bisa menyadarkan anak akan kesalahannya, kemudian timbul keyakinan dalam dirinya sendiri, inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dia akan kembali ya bersama kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi, ya, seperti itu. Restitusi ini ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran sifatnya bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat diri sendiri, mencari kebutuhan dasar, dan fokus pada pembentukan karakter dan juga menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya langsung, misalnya saya terlambat masuk, yaudah langsung kamu keluar atau berdiri di lapangan, ya, bersifatnya langsung, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih disepakati terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang disepakati dulu, kalau misalnya melakukan kesalahan itu maka dia melakukan hal itu, maka itu namanya konsekuensi. Sebenarnya ya sama, untuk restitusi itu juga menuju ke konsekuensi, tapi lebih pada ke penyadaran diri. Ada penyadaran dirinya sehingga dia sadar dan juga karakternya akan berubah menjadi lebih kuat. Oke. Ini contoh ya, contoh kasus ini murid tidak mengerjakan PR. Kalau dihukum ya murid langsung hormat bendera 10 menit, langsung hormat bendera 10 menit. Nah, konsekuensi, nah kemarin sudah ada kesepakatan, maka yang tidak mengerjakan PR itu istilahnya nanti mengerjakan sebanyak 3 kali lipat, misalnya seperti itu, sudah disepakati bersama. Atau restitusi, kalau restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa yang kamu sudah langgar, gitu ya. Kemudian anak itu sadar, oh saya sudah melanggar keyakinan ini. Kemudian dia menyesalinya, dengan dia menyesalinya
inisiatif dari dalam dirinya. Oke, kemudian nah ini ada contoh soal gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal itu kalau menurut Bapak Ibu semuanya itu hukuman atau konsekuensi gitu ya. Nah, sebenarnya titik beratnya kalau hukuman itu biasanya langsung ya, kalau konsekuensi itu ya memang ya biasanya sudah tersepakati bersama. Mencatat 100 kali ya, saya tidak akan terlambat lagi ya, terlambat sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket ya, karena terlambat hadir. Kemudian diminta push up 15 kali ya, karena tidak menggunakan masker ya. Oke, sudah disimpan jawabannya dalam hati masing-masing. Kita cek ya. Nah, yang pertama ini mencatat 100 kali, itu biasanya kadang-kadang langsung kita ya. Nah, dia lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Biasanya kalau ada berpikir ya, oh gerbangnya ditutup, ya langsung, oh telat nih, mau melayu sih, seperti itu ya. Nah, kalau konsekuensi itu adalah ganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya, karena memang kita merusak milik teman. Biasanya kita sudah membuat kesepakatan gitu ya. Dan bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar gitu ya. Jadi untuk hukuman ya memang sebaiknya kita tidak langsung menghukum, tapi kalau ada kita membuat sebuah ya keyakinan lah ya, keyakinan kelas ya, ya boleh juga sebelum keyakinan kelas kita memakai konsekuensi kelas, itu juga diperbolehkan ya. Jadi aturan yang sudah disepakati bersama, adanya konsekuensi dan kita harus melaksanakan ya. Namun lebih baik kita bisa memakai restitusi, yaitu penguatan ketika misalnya anak kita melakukan sebuah pelanggaran, sehingga akan lebih kuat karakternya terbangun seperti itu. Oke, ini apa itu restitusi? Nah, disinilah intinya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang merupakan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi nah ini tadi terkait dengan disiplin ya, disiplin, tapi ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, dan ada namanya restitusi. Jadi kalau dilihat ya, nilainya, hukuman itu nilainya negatif, kalau konsekuensi itu lebih netral karena dia biasanya sudah disepakati gitu ya, sehingga kadang dia juga sudah meyakini bahwa dia aku salah gitu, seperti itu. Kalau hukuman biasanya langsung soal ngapain sih kayak hukuman gitu. Kalau Pak Guru gua lah yo kujur tenanan gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi nek gurunya misalnya dia ramah yo alhamdulillah gitu. Nah, tapi kalau yang paling baik adalah restitusi ini, di sini adalah menyadarkan anak akan nilai yang sudah dia langgar, kemudian menguatkan ya, membuat keyakinan anak itu lebih yakin lagi dengan apa yang sudah dia langgar, sehingga dia mau memperbaiki karakternya dan juga dia mau menebus kesalahannya itu atas dasar kemauannya sendiri gitu ya. Jadi itu akan lebih menguatkan karakternya. Oke, selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu pernyataan universal yang dibuat untuk ya dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian keyakinan kelas ini tidak dibuat dalam bentuk ya, jumlah yang banyak, tapi cukup singkat, padat, ya, dan jelas, dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas sebenarnya kalau mungkin aturan kelas ya, cuman sekarang itu dipersingkat menjadi keyakinan kelas ya. Nah, contohnya adalah ini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas ya. Nah, karena apa ya, untuk mendukung motivasi intrinsik ya, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan ya. Karena keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang
mungkin kalau dia pernah jatuh baru yakin ya. Ya, tapi kalau misalnya belum, dia kan kadang orang goyang-goyang susah sekali gitu ya. Tapi kalau sudah pernah jatuh, kepalanya binyot dan sebagainya, itu baru yakin. Dia sangat yakin sekali kalau itu ya. Karena saya sendiri pernah mengalami gitu ya. Sepeda motor dulu saya naik motor itu ya banter lah, minimal itu ya 60 ini sana daerah-daerah ya, dari 60 80 gitu ya. Kalau bisa di atas 100. Tapi saya pernah jatuh, tabrakan, kaki dijahit gitu ya. Bahwa saya baru sadar, yakin bahwa kalau menggunakan motor itu harus hati-hati karena itu untuk keselamatan diri saya ya. Setelah itu saya ya lebih mikir lagi gitu ya, dengan mengendarai motor ugal-ugalan atau kebut-kebutan gitu ya, karena saya memang benar-benar sangat yakin sekali dan sudah mengalami gitu ya, sampai dijahit masuk rumah sakit gitu ya kaki saya ya, bolak-balik. Oke, itulah ya. Jadi pertama itu peraturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas agar lebih termaknai dalam diri anak-anak maupun kita. Kemudian keyakinan itu akan mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Dengan lingkungan yang positif itu maka akan timbul budaya positif di sekolah itu. Jadi kita awali dari peraturan, kemudian dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan itu maka harapannya semua orang meyakini dan akan timbul atau akan terwujud sebuah lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif itu maka akan timbullah budaya positif di sekolah tersebut, sehingga sekolah itu akan memiliki anak-anak yang memiliki karakter ya yang baik ya, tentunya kalau di Merdeka ini sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, kemudian ini ada peraturan dan juga ada keyakinan kelas. Nah, misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini masih bentuknya peraturan. Keyakinan kelas ini kayak apa sih wujudnya, seperti apa sih? Nah ini kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, tidak melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah kalau kita ubah menjadi keyakinan itu menjadi seperti ini. Jadi di kelas itu cukup saya istilahnya harus ya bertanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen ya, kemudian bersabar, kemudian keselamatan, menjaga keselamatan, menjaga keamanan, seperti itu. Jadi aturan itu sudah menjadi rinci mendetail ya, tapi lebih ke keyakinan seperti ini, tanggung jawab. Oh ya berarti saya harus mengerjakan PR, saya harus pikir tepat waktu ya, sehingga di kelas itu kalau misalnya rinci-rinci biasanya aturan kelasnya 1 sampai 50, karena kalau kita jabarkan memang satu keyakinan tanggung jawab aja itu kalau diturunkan bisa 10 atau berapa kalimat kalau dihubungkan dengan kegiatan kita di kelas gitu ya. Jadi dengan keyakinan yang lebih lugas, jelas seperti ini, harapannya itu akan lebih mudah diyakini oleh anak-anak sehingga itu bisa diterapkan dan tumbuh karakter mereka untuk menyadari bahwa ini adalah keyakinan saya yang harus saya lakukan, seperti itu, sehingga akan timbul motivasi dalam diri hal yang mereka yakini, sehingga terbentuklah karakter yang baik bagi diri anak-anak, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah memang kalau kebutuhan dasar manusia itu ya ini secara ringkasnya aja ya, bahwa kebutuhan masing-masing manusia yang pertama itu adalah kebutuhan tentang bertahan hidup yang paling tengah gitu ya. Jadi dasar orang melakukan kesalahan itu biasanya pertama dia karena memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ya mungkin maling dan sebagainya apa itu ya, karena memang dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari cara yang benar, sehingga dia terpaksa melakukan cara-cara yang benar gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu ininya belum terpenuhi, maka dia biasanya akan menyimpang dari perilaku yang baik ya. Yang kedua adalah ada yang juga penguasaan, ada yang orang suka kekuasaan gitu ya, karena pengen di kelasnya itu aku digugu oleh kanan-kanan itu ada gitu ya. Ada yang di kelasnya itu kurang kebebasan, misalnya wah aku di kelas itu diberitahu oleh makanya dia membuat sebuah kesalahan atau melakukan tindakan yang kurang baik. Ada juga karena emang kesenangan ya, dia kesenangannya diganggu oleh orang lain. Ada juga karena kasih sayang, dia tidak disayang oleh teman-temannya sehingga dia melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi teorinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ini semuanya
tapi itu tahap yang paling rendah gitu ya. Yang ketiganya adalah buat seperti teman ya. Oh ya wis ora apa-apa, ini saya tak bantu tak wangi misalnya seperti itu. Ada juga yang pemantau itu dia hanya mengontrol gitu ya, dengan melihat oh baik catatan pelanggaran ini dan sebagainya. Terus ini berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ya. Menurut bergantung pada sanksi atau hadiah. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah ya tadi menyadarkan kembali kita tidak perlu menghukum, tidak perlu membuat dia bersalah dan sebagainya, tapi menyadarkan dirinya akan kebutuhannya, akan kesadarannya ya terkait dengan keyakinan yang telah dia yakini tadi. Kemudian dia menyadari, setelah itu dia memperbaiki dirinya. Itulah posisi seorang manajer. Jadi bagaimana kita bisa memerintah orang lain, tapi dia melakukannya sendiri secara sadar gitu ya, dan juga dari dorongannya sendiri gitu ya. Dia hanya menyadarkan, kemudian dia sudah sadar, kita menguatkan sehingga dia memperbaiki secara mandiri seperti itu. Oke, contohnya nggak usah ini tugas ini ya. Jadi sudah. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini ya. Murid tidak memakai atribut lengkap upacara. Kalau dihukum biasanya berdiri di barisan khusus sana. Tidak sing waras biasanya ya, itu adalah seorang penghukum. Misalnya upacara lengkap atributnya, jadi langsung di madep matahari gitu ya, biasanya seperti itu. Itu yang sering mungkin saya lakukan dulu juga seperti itu gitu ya, dalam posisi menghukum. Kemudian yang kedua adalah beri rasa bersalah. Berapa kali guru harus mengingatkan kamu, guru sangat kecewa dengan kamu gitu ya. Jadi membuat dia bersalah, oh iya aku salah gitu. Dia merasa jadi bersalah. Dan kadang dia jadi rendah diri kalau kita buat seperti itu. Nah, dan juga ya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulang lagi. Nah, itu sudah posisi teman. Jadi dia sudah merasa oh ya aku rata di nyonyo istilahnya ya, tidak terlalu dibuat menderita. Itu posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Nah, ini sudah mulai menyadarkan dirinya diri ya, buat kesadaran oh kita sudah ada aturan, kalau ada aturan konsekuensinya apa. Nah yang terakhir adalah seorang manajer ini ketika misalnya ada siswa melakukan kesalahan ini, nah keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu melanggar atau melakukan kejadian ini. Ya mungkin dia akan oh aku sudah melanggar untuk misalnya tertib gitu ya, sehingga saya dengan saya melanggar ini maka saya jadi sadar saya ini melanggar keyakinan tertib dan saya harus tertib lagi besok, dan untuk memperbaiki atau menebus kesalahan ini maka saya harus melakukan apa, itu dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Jadi harapannya memang anak-anak itu bisa melakukan sesuatu itu karena sudah sadar diri dan itu memang kemauannya sendiri. Dan di sisi lain juga karakter akan perilaku itu meningkat gitu ya. Jadi tertib dia semakin menyadari akan dia pentingnya untuk tertib seperti itu. Kemudian ini adalah segi dari restitusi. Nah tadi yang terakhir solusinya adalah restitusi. Nah ciri-cirinya terlebih dahulu, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan kudu iki enggak, tapi dia bisa memberikan solusi yang lain ya, alternatif solusi yang lain. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi gitu ya. Nah apakah restitusi itu? Nah inilah yang mungkin nanti akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas kita ketika anak kita melakukan suatu kesalahan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu yang terbaik kita lakukan adalah ya sudah orang bobo, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Jadi distabilkan emosinya, tidak langsung dimarahi, tidak langsung dibentak dan sebagainya. Jadi disadarkan dulu, dibuat merasa
gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah validasi tindakan salah ya. Kita yakinkan bahwa kamu sudah melanggar apa gitu ya, keyakinan apa yang sudah dia langgar, sehingga dia karakter yang memang harus dikuatkan darinya itu dia sadari seperti itu gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita tanyakan lagi keyakinannya sehingga kita kuatkan juga keyakinannya sehingga timbul atau tumbuh karakter dari dalam dirinya, dia menyadari itu dan mau memperbaiki itu seperti itu. Oke, itu untuk segitiga restitusi. Contohnya ini menstabilkan identitas yang pertama tadi ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, pertama adalah distabilkan dulu identitasnya, yaitu seperti misalnya kata-katanya adalah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian ada juga misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Jadi ketika misalnya kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghadiknya, tapi membuat emosinya stabil terlebih dahulu. Setelah emosinya stabil, nah kita divalidasi ya tujuannya, yaitu dengan tadi ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa juga dengan menanyakan contohnya ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhanmu yang tanpa harus memukul, misalnya kalau anaknya memukul. Artinya di sini mulai ditanamkan keyakinannya yang lebih baik ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi esok hari ya, seperti itu. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, nilai apa yang sudah kamu yakini, bagaimana kamu bisa mewujudkannya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kita akan simak bersama ya, nonton film terlebih dahulu. Ini yang kemarin sudah coba saya lakukan di sekolah praktekan. Halo Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Amiruddin, CGB Angkatan 9 dari Kabupaten Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1-4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk kasus pertama yang akan saya praktekkan, saya sampaikan skenario-nya, yaitu tentang kasus pelanggaran keyakinan kelas disiplin, tidak membawa alat dan bahan untuk praktek. Nesya adalah murid kelas 6 SD Negeri Sedang pada hari Jumat. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan adalah praktik membuat patung. Dalam kesehariannya, Nesya adalah anak yang semangat dan ceria, namun pada hari itu tampak murung dan lesu dalam kelas. Ternyata ia lupa tidak membawa alat dan bahan untuk membuat patung. Langkah yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan praktik sebagai berikut. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan. Ya, kemudian untuk percakapannya adalah sebagai berikut. Langkah yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, selama kegiatan ini percakapan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
Ya demikianlah tadi skenario untuk kasus yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju kepada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini ada salah satu siswa yang melanggar kegiatan kelas, yaitu tanggung jawab lupa tidak mengerjakan PR. Rafa adalah murid kelas 6 SMP Sedang. Pada hari Kamis, kegiatan yang dilaksanakan adalah mengoreksi PR matematika yang sudah diberikan di minggu yang lalu. Dalam kesehariannya, Rafa merupakan anak yang semangat dan ceria, namun pada hari itu tampak murung dan lesu di dalam kelas. Ternyata ia lupa tidak mengerjakan PR yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Langkah pertama yaitu adalah menstabilkan identitas dengan percakapannya sebagai berikut. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan percakapan skenario sebagai berikut. Kemudian langkah yang terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menanyakan keyakinan dengan skenario adalah sebagai berikut. Ya demikianlah tadi dua kasus yang coba saya buat skenario. Selanjutnya akan saya tampilkan dalam bentuk video kegiatan penanganan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi di kelas saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, bersyukur ya kita semuanya bisa berkumpul dan sehat-sehat ya. Berkat kebahagiaan semuanya senyum-senyum semua ya. Oke, baik, pagi hari ini ya kita akan belajar bersama SPDP yaitu untuk membuat proyek patung. Nah, sudah siap anak-anak semuanya? Sudah. Oke, luar biasa. Saya akan dikeluarkan kelengkapannya. Biasanya saya dalam itu ya, turun namanya. Oh, Dinasya hanya lupa tidak membawa alat untuk membuat patung ya. Oke, tidak apa-apa Dinasya. Namanya manusia itu kadang salah, kadang lupa, gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa Dinasya lupa untuk membawa peralatan. Lalu kenapa tadi Dinasya waktu lihat burung? Oh, takut dihukum ya. Malu sama teman-teman takut dihukum ya, tidak apa-apa, tidak usah malu, tidak usah takut. Pasti kamu punya alasannya kenapa Indonesia lupa untuk membawa alat peraga tadi. Oh iya, jadi kemarin ada pengajian ya, sehingga lupa untuk memasukkan alat gandaran ke dalam kelas ya. Tidak apa-apa ya, nanti bisa ya teman-teman yang lain untuk membantu ya. Namun di Indonesia ini sudah melanggar keyakinan kelas ya. Keyakinan apa yang di Indonesia langgar? Keyakinan apa yang di Indonesia langgar? Tidak disiplin. Oke, baik, tidak apa-apa. Namun dengan Indonesia tadi sadar bahwa sudah melanggar keyakinan kelas, selanjutnya apa yang akan Indonesia lakukan? Oh iya, baik, kalau begitu Indonesia sudah sadar bahwa Bapak nanti akan lebih awal untuk menyiapkan peralatan dan bahan ya. Nah, untuk kali ini tidak apa-apa, tidak membawa. Teman-teman yang lain nanti siap ya untuk membantu Mbak Nesya ya. Nanti yang sisa perlengkapannya, peralatannya nanti bisa dibantukan kepada Indonesia. Oke, ya. Sekarang Indonesia nanti bisa ikut ya untuk membuat patung, berangkat dengan tentunya. Mari kita membuat patung bersama. Siap?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bahwa tadi contoh adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, itu kita sadarkan dirinya akan nilai sebuah keyakinan ya yang dia sudah mungkin ya gini, namun dia langgar sehingga timbul kemauan
Oke, baik Bapak semuanya. Jadi dari awal tadi sampai yang terakhir ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, yang pertama disiplin positif yaitu pendekatan didik anak melalui didik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian ada nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebaikan tentunya yang berprinsip pada nilai yang mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian kita juga tadi mempelajari tentang posisi kontrol. Itu ada memberi hukuman, membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Nah, sebaiknya kita bersikap sebagai manajer ketika kita memposisikan diri saat menangani anak yang bermasalah ya. Dan bermasalah itu biasanya berdasarkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ya. Ada tadi ada kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan juga bertahan hidup. Dari situ kita bisa mencari solusinya. Oh, misalnya dia kok kurang kasih sayang, kita berikan dia lebih kasih sayang sehingga kebutuhannya akan terpenuhi dan juga dia akan mengikuti suatu hal itu dengan lebih baik lagi ya, sehingga tidak melanggar peraturan ataupun keyakinan yang dia yakini. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi adalah salah satu penanganan siswa bermasalah. Ada banyak ya, ada coaching dan sebagainya. Namun di sini salah satunya adalah segitiga restitusi ini, yaitu dengan menstabilkan emosinya, distabilkan dulu gitu ya. Kemudian yang keduanya kita sadarkan dia keyakinan apa yang dia sudah langgar melalui validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kita kuatkan lagi keyakinannya sehingga anak ketika misalnya dia melakukan suatu kesalahan itu dia sadar, dan dengan inisiatif yang timbul dari dalam dirinya sendiri, kesadarannya dia mau memperbaiki kesalahan itu gitu ya. Oke, sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Semoga kita bisa melaksanakan tadi ya teori tentang disiplin positif segala sesuatu ini dalam kelas kita, sehingga anak kita dapat lebih berkembang dengan sebaik-baiknya, memiliki karakter yang baik ya, sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih.